dalam channel saya Syekh Utama Soid. Kali ini kita berbicara tentang hukum dagang. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, nah sekarang kita masuk jenis-jenis perusahaan. Ya. Ada 3 hal yang kita bicarakan di dalam jenis-jenis perusahaan ini. Nah, yang pertama kita bicarakan dulu adalah klasifikasi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi perusahaan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Ya. Yang pertama, semua perusahaan, apakah itu perorangan, persekutuan, perseroan, atau kepemilikannya, semua dapat diklasifikasikan menjadi 3. Nah, yang pertama, perusahaan dilihat dari jumlah pemilik. Dulu ya, pemilik ada 2, yaitu perusahaan perseorangan atau ini milik perseorangan, yang milik perorangan. Tidak ada namanya kerjasama di sini, tidak ada. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Nah, persekutuan di sini maksudnya adalah perusahaan itu dimiliki oleh beberapa orang, ya, dimiliki oleh beberapa orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan dilihat dari status pemilik, ya, dilihat dari status pemilik. Nah, itu yang pertama adalah perusahaan swasta. Nah, ini milik swasta atau orang perorangan, atau bisa juga dia persekutuan. Nah, yang penting bukan milik pemerintah atau milik negara. Ya. Nah, yang kedua, status pemilik yang kedua adalah perusahaan negara. Negara, ya, ini tentu adalah milik daripada negara, ya. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Itu dia. Berikut, perusahaan dilihat dari bentuk hukum, ya, dilihat dari bentuk hukum. Nah, ini terdiri dari perusahaan berbadan hukum, ya. Jadi ada perusahaan wajib dia bentuknya berbadan hukum. Nah, yang kedua, perusahaan bukan berbadan hukum. Itu dia. Itu yang klasifikasi itu, ya. Klasifikasi itu, jadi yang pertama tadi dilihat dari jumlah pemilik. Nah, yang kedua dilihat dari status pemilik. Dan yang ketiga dilihat dari bentuk hukum. Nah, ketiga klasifikasi itu terdiri atas 6 bentuk. 6 bentuk. Nah, ke-6 bentuk perusahaan itu adalah: 1, perusahaan perseorangan. 2, perusahaan persekutuan. Nah, ketiga, perusahaan swasta. Keempat, perusahaan negara. Kelima, perusahaan badan hukum. Dan yang keenam, perusahaan bukan badan hukum. Nah, itu dia. Nah, kemudian 3 klasifikasi dan 6 bentuk itu dia akan menjadi 3 jenis perusahaan.
Nah, ketiga jenis perusahaan itu adalah perusahaan perseorangan. Itulah yang ada di dalam status apa kita lihat yang pertama status jumlah pemilik ya. Dari jumlah pemilik ada tadi perusahaan perseorangan. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, perusahaan persekutuan bukan badan hukum. Nah, perusahaan persekutuan bukan badan hukum itu berbentuk persekutuan dalam arti firma dan CV. Nah, perusahaan firma dan CV itu bisa milik swasta dan berbentuk persekutuan dia. Persekutuan dalam arti pemiliknya lebih dari satu orang. Jenis yang ketiga adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Nah, ini bisa dari perusahaan swasta, bisa dari perusahaan negara. Bisa dia persekutuan dalam arti perseroan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan klasifikasi yang terdiri dari jenis-jenis perusahaan yang terdiri dari klasifikasi, bentuk, dan jenis. Nah, sekarang kita masuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan kegiatan usaha yang dimiliki seseorang. Ya. Nah, ciri dari perusahaan perseorangan ini juga ditandai seperti tidak adanya akta notaris dalam pendiriannya. Nah, itu pada umumnya pada umumnya bukan keseluruhan. Ada juga orang yang memahami seluk-beluk bisnis, maka dia akan mendirikan perusahaan perseorangannya dengan akta notaris, karena nanti untuk kepentingan yang berurusan dengan bank atau pemerintah, maka bank dan pemerintah itu wajib meminta akta pendirian dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kita lihat perusahaan perseorangan itu merupakan bagian dari harta kekayaan pemilik. Ya, bagian dari harta kekayaan pemilik. Nah, kalau demikian halnya, maka apabila perusahaannya itu nantinya bangkrut, maka harta kekayaan pemilik itu yang lain, harta kekayaan yang lain ikut. Ya, harus ikut diperhitungkan untuk melunasi hutang-hutang dari perusahaannya tersebut. Nah, itu dia konsekuensinya, ya. Karena itu perusahaan perseorangan ini adalah bagian dari harta kekayaan pribadi, ya. Nah, yang berikut kita lihat perusahaan perseorangan ini dikelola sendiri oleh pemiliknya. Itu satu. Tapi yang kedua, ada juga perusahaan perseorangan ini dikelola sendiri dan dibantu oleh orang lain. Ya. Yang membantu itu pada umumnya adalah karyawan, ya, disebut karyawan, dan mendapat upah, dan harus mendapat upah. Jadi bantuan itu bukan dilakukan oleh anggota keluarga, ya. Kalau anggota keluarga seperti anak kan tidak mendapat upah, tapi bantuan itu dilakukan oleh orang lain dan orang lain itu wajib mendapat upah. Nah, perusahaan perseorangan, ya, itu termasuk perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau dia sudah tergolong perusahaan menengah, tetap dia bukan persekutuan dan bukan perseroan. Nah,
Contoh-contohnya itu bisa saja restoran atau salon, kerajinan rumah tangga, minimarket, dan lain-lain ya. Kemudian kita masuk perusahaan persekutuan bukan badan hukum. Nah, dengan adanya kata persekutuan dalam konteks ini, hal ini sudah menunjukkan bahwa pemiliknya lebih dari satu orang. Nah, persekutuan bukan badan hukum sebenarnya hanya menekankan bahwa perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang itu bukan perseroan, ya, bukan perseroan, bukan PT. Nah, implikasi dari bukan badan hukum adalah bahwa persekutuan dimaksud lebih cenderung merupakan persekutuan manusia yang masing-masing menyetor modal untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, di sini ada beberapa orang pemilik modal, pengusaha, mereka bersatu untuk menyetorkan modal, ya. Lalu apabila modal itu sudah terkumpul, maka modal itu dipakai untuk kegiatan usaha. Nah, jadi kita tahu secara hukum bahwa harta kekayaan seseorang itu melekat, ya, melekat pada, maksudnya hubungan antara harta dan pemilik itu, situ ada melekat hak daripada pemilik, ya. Jadi di dalam uang yang dimiliki seorang itu melekat haknya, ya, diikuti itu terus dia. Nah, sama dengan modal dalam persekutuan. Apabila si A mempunyai harta, lalu harta itu disetor menjadi modal dari persekutuan, maka si A dengan hartanya yang sudah berbentuk modal itu adalah menyatu. Jadi harta dan orangnya, orang dan hartanya itu menyatu. Nah, kemudian ada beberapa orang yang disebut persekutuan saling menyetor, lalu itulah yang disebut dengan persekutuan. Bersekutu orangnya dan setiap orang menyetorkan modalnya. Nah, itulah yang disebut dengan persekutuan di sini. Nah, contoh daripada persekutuan itu adalah firma dan CV, ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan persekutuan badan hukum. Nah, persekutuan badan hukum itu menunjukkan bahwa perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang ini digolongkan pada badan hukum atau seolah-olah sama dengan manusia dalam bidang harta kekayaan. Nah, jadi kalau dilihat dari jumlah pemilik, namanya kan persekutuan tadi. Persekutuan ini ada dua ruangnya. Satu ruang bukan badan hukum dan satu lagi ruang badan hukum. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah ruang badan hukum. Nah, di sini kita lihat ruang badan hukum itu adalah PT. Ya. Jadi PT itu adalah badan hukum. Nah, kalau kita lihat dari dalam pelajaran pertama ilmu hukum, kita lihat ya tentang subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, di sini kita lihat manusia dan badan hukum itu adalah subjek hukum. Nah, jadi di sini kita lihat kata seolah-olah badan hukum itu sama dengan manusia, tetapi dalam bidang harta kekayaan saja.
Nah, bedanya dengan bukan badan hukum apa? Bedanya dengan bukan badan hukum atau persekutuan, ya. Kalau dalam persekutuan bukan badan hukum, pendiri atau pemilik menyatu dengan modal. Tetapi dalam badan hukum, pendiri dengan modal itu terpisah sama sekali, ya, terpisah. Nah, saya menggambarkannya begini. Ada 10 orang, katakanlah 10 orang ya, sama-sama mendirikan sebuah perseroan. Nah, 10 orang ini setiap orang adalah subjek hukum yang berbeda, ya, yang berbeda dia. Lalu mereka sama-sama mendirikan satu PT. Lalu sama-sama mengambil saham di sana, ya. Mereka sudah menentukan bahwa saham itu adalah sekian miliar misalnya. Dan setiap orang dari pendiri sudah menentukan berapa saham masing-masing di situ. Nah, setiap orang akan menyerahkan uang yang dikonversi menjadi saham. Dan apabila saham ini sudah terkumpul yang menjadi modal dasar, maka sudah ada 11 di situ subjek hukum, ya, 10 dari manusia dan 1 badan hukum itu sendiri. Jadi 11. Makanya apabila badan hukum ini atau PT ini atau perseroan ini bangkrut, yang bertanggung jawab untuk melunasi semua hutang-hutangnya adalah aset daripada perusahaan itu sendiri. Tidak sampai masuk ke aset pribadi, ya, aset pribadi atau harta kekayaan pribadi dari pemegang saham. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi sudah terpisah dia. Sudah ada 11 di situ kita lihat subjek hukum, ya. 10 manusia ditambah 1 badan hukum itu. Itulah bedanya kita lihat badan hukum dengan bukan berbadan hukum. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih.